Kemudian yang ketiga jelas rotasi pemain. Pasti ada strategi. Yang keempat adalah keunggulan mental dan fokus. Bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, apa persiapan Timnas Indonesia U23 ini melawan Thailand di tanggal 25 nanti hari Jumaat pada jam 20.00 waktu Indonesia dan 21.00 waktu Malaysia. Manakala Vietnam lawan Filipina pada jam ataupun pukul 16.00 ya, kalau tidak silap, bermain di sore kemudian bermain di malam. Oke, persiapan Jared dalam menghadapi Thailand ini adalah satu perlawanan yang melibatkan maruah Indonesia karena bermain di GBK. Jadi bagaimana Jared Wedenbroek menyiapkan Timnas Indonesia U23? Saya pasti ada senjata rahsia ya yang disiapkan oleh Jared Wedenbroek, karena ketika lawan Malaysia beliau tidak menurunkan Akran Fikri, walaupun mungkin taktikal lah, mungkin menganggap bahwa Indonesia ini sudah loloskan ke semifinal, jadi pemain itu beliau rehatkan seketika, dan kemungkinan lawan Thailand ini barulah beliau memasukkan pemain ini semula, karena mungkin beliau takut akan ada kecederaan ketika lawan Malaysia nanti. Dan apabila sudah beliau mengetahui imbang dengan Malaysia pun sudah cukup untuk membawa Indonesia itu lolos, jadi beliau tidak menggunakan sepenuhnya pemain-pemain inti sebenarnya. Dan lawan Malaysia itu mereka lebih fokus kepada mempertahankan gawang. Maknanya mereka cukup seri, sudah cukup untuk membawa Indonesia itu lolos, dan sudah cukup untuk membenam Malaysia tidak sampai ke semifinal. Maksudnya memulangkan Malaysia. Okey, kita selesai di bab peringkat kumpulan. Sekarang ini kita bicarakan terkait dengan semifinal dan final nanti. Persiapan yang dilakukan oleh Jared Wedenbroek, kita semak dulu video ini guys. Sekarang ini harus diakui kalau progres Timnas Indonesia baik dari senior sampai kelompok umur secara umum beneran oke. Di level senior ranking FIFA Timnas melonjak drastis 118 ranking Indonesia. 118. Lalu di Piala Asia cukup sukses baik, menembus 16 besar, dan di kualifikasi Piala Dunia Indonesia selangkah lagi bisa mewujudkan mimpi besar yang penuh sejarah. Kemudian di level U17 deh, tim yang diasuh Coach Nova sukses memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Lalu buat Timnas U23, tahun lalu sukses bikin gebrakan nyata manakala sanggup lolos hingga semifinal Piala Asia. U17 pun sampai ke Piala Dunia. Sedang dirajut kembali dengan generasi baru yang baru aja memulai semuanya dari Piala AFF. Nah, di Piala AFF U23 tahun ini, Indonesia berhasil memastikan satu tempat di semifinal. Tentu saja, situasi ini membuat citra Indonesia kini benar-benar dipandang bagus oleh media-media ternama. Nah, apa yang dialami oleh Indonesia sejatinya berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh tetangga sekaligus rival terdekat Malaysia. Di mana timnas Malaysia baik di level senior maupun Malaysia sama-sama banyak tidak lolos mengalami jalan di tempat atau bahkan kemunduran dalam beberapa waktu terakhir. Terlebih baru-baru ini, timnas U23 mereka baru aja tersingkir dari Piala AFF usai gagal bersaing dengan Indonesia serta Filipina di fase grup. Jelas ini benar-benar bikin publik di sana tak terkecuali legenda-legenda marah dan kecewa. Uniknya, gara-gara umat lihat timnas sendiri, banyak juga ternyata dari mereka yang memilih nonton pertandingan timnas Indonesia ketimbang Malaysia. Hal yang wajar jika mereka iri, karena emang kemajuan ini. Betul guys, saya setuju juga dengan admin ini, karena sekarang ini ramai yang ingin melihat sebenarnya permainan daripada timnas Indonesia ketimbang dengan Malaysia. Karena Indonesia di semua peringkat kelompok umur lolos ke Piala Asia, dan ya kemarin sebelum ini ya, sebelum Piala AFF ini U17 juga sebenarnya sudah lolos ke Piala Dunia ya. Nah, ini sejarah memang tahun 2025 ini dan 2024 yang lalu ya.
sejarah dalam sepak bola ini memang banyak menyebelahi timnas Indonesia. Memang melakar sejarah dari semua kelompok umur, timnas senior dan juga yang lolos ke Piala Dunia U17 dan sekarang ini timnas senior. Hanya selangkah lagi. Itu yang kita kena dukung sebenarnya. Indonesia ini satu-satunya tim di Asia Tenggara ini yang mewakili ASEAN ini untuk ke Piala Dunia. Bayangkan guys, kalau Indonesia lolos Piala Dunia, siapa lagi yang perlu mendukung timnas Indonesia kalau bukan kita di ASEAN ini? Jadi sekarang ini ketepikan dulu segala macam berantem yang ada di media sosial terkait dengan kualifikasi Piala Dunia ini. Kita dukung sepenuhnya. Saya menyerulah semua di Malaysia ke di mana-mana lah, Singapura, Brunei, dukunglah Indonesia untuk ke Piala Dunia. Karena satu-satu wakil ASEAN ya, kita juga yang gembira kalau Indonesia ini lolos. Indonesia kini benar-benar sedang jadi sorotan di mana-mana. Nah, terbaru di Piala AFF U23, lagi dan lagi, publik Malaysia dibuat dongkol sama timnasnya sendiri. Gimana enggak? Datang dengan status salah satu unggulan juara, serta dijagokan minimal tembus semifinal. Malah mereka gagal lolos grup. Kalah sama Filipina 2-0 di laga pembuka, sempat menang besar lawan Brunei. Dan sampailah mereka di laga penentu versus Indonesia. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya juga nggak bagus-bagus banget mainnya. Mengingat tim ini terbilang baru, serta semuanya adalah pemain Liga Indonesia alias nggak ada yang abroad. Akan tetapi, tetap aja Malaysia nggak bisa menang sampai akhirnya mereka tersingkir gara-gara cuma main imbang 0-0. Dimana artinya, secara keseluruhan Indonesia lolos sebagai juara grup. Sedangkan Malaysia harus puas di posisi 3 di bawah Filipina. Ya, berkaca dari ini semua, wajar jika publik Malaysia tapi memang wajar dengan timnasnya sendiri. Nah, yang bikin unik, kini banyak netizen Malaysia yang secara terang-terangan mengkritik timnasnya sendiri dan lebih memilih nonton pertandingan timnas Indonesia. Tentu saja ini bukan tanpa alasan. Selain timnas senior, permainan timnas kelompok umur Indonesia dirasa juga lebih bagus ketimbang timnas mereka. Memang untuk U23 ini, masalah utamanya soal finishing serta decision making di sepertiga akhir. Tapi dari cara bermain, paling enggak kita semua tahu tim ini mau main seperti apa. Dan itulah yang enggak dimiliki sama Malaysia. Ibarat nyerang nanggung, bertahan bingung. Alhasil lebih banyak disebut sebagai sporadis. Di sisi lain soal babak semifinal, Indonesia sendiri telah dipastikan akan bertemu Thailand. Jelas ini adalah lawan yang berat bila berkaca dari histori yang ada. Ditambah para pemain U23 kita yang masih bisa dikatakan belum benar-benar bisa 100% main seperti apa yang Coach Gerald inginkan. Ditambah Arkan Fikri yang selama ini jadi pusat permainan sistem ini harus absen karena cedera. Akan tetapi Coach Gerald sepertinya udah mempelajari betul gimana cara Thailand ini bermain. Ya maklum, Abah yang satu ini pastinya masih buta dengan peta kekuatan tim di Asia Tenggara. Namun, itu jelas bukan alasan. Dan itulah kenapa kemarin mengirim sang asisten Frank Van Kempen untuk hadir langsung di stadion menonton match antara Thailand versus Myanmar. Jelas itu bukan sekedar nobar hahaha semata, melainkan diketahui untuk mencatat formasi, pergerakan pemain, kelemahan di sisi kanan Thailand, dan kebiasaan build-up dari kiper ke back tengah. Ya, meskipun Thailand tidak mengerahkan semua kekuatan, informasi yang dikumpulkan ini tetap sangat krusial. Setidaknya, kini timnas tahu siapa pemain Thailand yang wajib dikawal ketat, siapa yang sering kehilangan bola, dan kapan mereka paling rentan diserang balik. Kemudian paling enggak, tim pelatih punya gambaran seperti apa cara Thailand ini main. Yang kita tahu, gaya mainnya dari tim junior sampai senior itu sama, yaitu build up dari bawah dengan main umpan pendek. Lebih lanjut, timnas U23 Indonesia sendiri sebenarnya juga memiliki sejumlah keuntungan yang dapat membuat taktik pelatih Gerard van den Berg lebih matang saat menghadapi Thailand. Pertama, soal kondisi fisik lebih prima. Tentu, dengan jeda lebih panjang, pemain Garuda Muda punya waktu ekstra buat pemulihan. Kedua, jelas persiapan taktik lebih matang. 4 hari persiapan jelas menjadi sesuatu yang berharga di turnamen seketat ini. Dan Coach Gerald diketahui akan menggunakannya buat mengasah skema alternatif, mematangkan transisi bertahan ke menyerang, dan melakukan simulasi duel udara yang jadi salah satu kekuatan juga milik Thailand. Saya kira 4 hari ya 4 hari, ini adalah turnamen dan setiap 3 hari kami bermain. Sekarang ada 4 hari. Lebih lama sehari, itu sudah jadi perbedaan besar. Kami akan coba mempersiapkan diri, ujar Van den Berg dikutip dari bolasport.com. Oke.
Kemudian yang ketiga jelas rotasi pemain. Pasti ada strategi. Yang keempat adalah keunggulan mental dan fokus. Bermain dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang dramatis lawan Malaysia. Ditambah atmosfer latihan yang lebih rileks, membuat para pemain muda lebih tajam secara mental. Gak cuma itu, fokus untuk satu laga penuh sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Berkat laporan dari Frank van Kempen. Terus yang kelima yakni main di kandang sendiri. Kemungkinan supporter yang datang minimal akan seramai kemarin, apalagi ini babak semifinal dan lawannya Thailand. Maka dari itu, dukungan supporter di stadion setidaknya bisa jadi motivasi tambahan buat pemain untuk lebih habis-habisan memberikan segalanya di atas lapangan. Namun dari semua itu, Coach Gerald kembali lagi menekankan pentingnya sikap rendah hati. Dan itu ia tunjukkan dalam wawancara terbaru terkait persiapan melawan Thailand. Saya tahu Thailand kuat, mereka punya sistem yang baik dan beberapa pemain cepat. Tapi saya percaya pemain saya juga belajar banyak dari laga-laga sebelumnya. Ujarnya penuh kehati-hatian. Untuk itu, pertahankan dan kembangkan yang sudah ada. Kemudian jika sudah, ayo sama-sama kita semua menjaga agar progres timnas Indonesia semakin maju, kan gitu. Dan semoga aja kualitas sepak bola Indonesia secara menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun non-teknis, juga bisa meningkat. Kalau semuanya bisa terpenuhi, percaya deh, sepak bola Indonesia bisa kok bersaing secara konsisten dengan Jepang, Korea, Iran, dan negara-negara kuat Asia lainnya. Nah, khusus untuk timnas U23 sendiri, dah fokus aja laga per laga. Perbaiki apa yang kurang, dan tingkatkan apa yang perlu ditingkatkan. Passing, kontrol, pengambilan keputusan, visi bermain, serta etos kerja. Sejatinya itu adalah komponen penting di sepak bola modern. Mudah-mudahan pemain kita bisa belajar kalau sepak bola nggak cuma sekedar gocak-gocek, sutang-suting nggak jelas. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, kalau kita melihat sejarah Thailand lawan timnas Indonesia ya, di sejarah-sejarah yang dulu, rekor pertemuan sebelum ini dari 17 laga sebelumnya Indonesia menang 5, Thailand 9 dan seri 3. Namun di dua pertemuan terakhir yaitu final SEA Games U22 pada tahun 2023 menang 5-2 dan semifinal Piala AFF U23 2023 Indonesia memenangi duel krusial itu juga dengan 3-1. Ini bermakna Garuda datang dengan kepercayaan diri yang tinggi karena momentum dua laga dominan sebelumnya. Dan lawan semifinal di Piala AFF pada kali ini juga tuan rumahnya adalah Indonesia. Sudah semestinya Indonesia akan bermain dengan penuh taktikal dan strategi, di mana pengaturan taktik ini lebih kepada total football yang diterapkan oleh Jared Wedenbroek, selalunya 4-4-3 ataupun 4-3-3 dengan sistem menyerang, stamina tinggi dan juga pressing lawan dengan agak cepat. Jadi fokus pada serangan dari sayap kiri dan kanan. Mungkin Jens Raven dan dibantu mungkin oleh Detan Arkan Fikri. Saya suka Detan sebenarnya, walaupun beliau pelonan dengan Malaysia itu hanya menggantikan Arkan Fikri ya, tetapi dari segi kelajuan, dari segi momentum permainan beliau sangat cepat ya. Beliau punya skill individual lah, bagi saya skill individual yang bagus, dan juga lain-lain. Termasuklah Doni Tripamungkas dan juga Tony Birmansyah. Itu juga antara pemain-pemain yang saya sangat kagum cara permainan dan kesungguhan mereka itu untuk menang. Okey. Begitu juga dengan penjaga gawang dan juga lini pertahanan yang dikawal oleh KD Ariel itu. Sangat-sangat positif saat ini. Mereka tidak pernah dibobolkan oleh tiga tim di peringkat fasa grup, tetapi kekuatan sebenarnya nanti adalah lawan Thailand dan pelonan yang seterusnya. Ini yang perlu mudah-mudahanlah Indonesia menguatkan mental mereka, emosi mereka. Mereka tahu mereka bermain di kandang sendiri, sudah pasti mereka akan mental juara, dan mereka sudah buktikan di beberapa pertandingan besar, turnamen besar sebelum ini. SEA Games mereka juara, U19 mereka juara AFF U19, dan U17 mereka sampai ke Piala Dunia, kelompok umur semua ke Piala Asia. Ini bermakna semua pemain ini sebenarnya sudah punya pengalaman, sudah punya mental yang kuat sebenarnya, dibina daripada bawah sampailah mereka
di tahap yang sekarang ini. Okey, banyak pemain-pemain yang produktif ya di Timnas Indonesia ini. Saya lebih fokus kepada pemain-pemain muda kayak Arkan Fikri, Robi Darwis juga. Dari segi lemparan ke dalamnya itu juga sangat-sangat bahaya. Okey, apapun guys, kita dukung sama ada Indonesia atau Malaysia. Kedua-duanya kita perlu beri dukungan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Karena salah satu ini kalau macam Malaysia, kalau Malaysia ini kalah, saya akan dukung sepenuhnya Indonesia. Walau macam manapun, ada kejian hinaan semua itu, saya tidak peduli, saya akan tetap dukung Timnas Indonesia juga untuk ke seterusnya. Kalau ada Malaysia, saya akan dukung Malaysia. Kalau sudah Malaysia tersingkir, maka Indonesia menjadi pilihan seterusnya. Kita doakan Indonesia akan menang lawan Thailand guys. Kita tutup segala kombinasi dan juga kekuatan Thailand ini melalui semifinal Piala AFF pada kali ini guys, insyaAllah. Okey, sampai jumpa lagi. Bagaimana menurut pandangan kalian? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.